Bab 1953, Satu Prestasi Cemerlang. 3. Sekte ini adalah sekte nomor 1 di benua selatan, itu bahkan terkenal di seluruh klan Celestial. Ini karena seorang Grand Empyrean bernama Dao Yi berasal dari sekte ini. Di belakang gunung terdapat air terjun yang terdengar suara air jatuh. Ada sebuah kolam di sebelah air terjun, dan seorang pemuda berjubah Tao sedang duduk diam di sana. Dia memegang dahan pohon willow di tangannya dan menggantungnya di atas kolam seolah sedang memancing. Saat Wang Lin melewati istana ke-8, pemuda berjubah Tao membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dan awan putih. Dia tenang. Melewati istana ke-8, pemuda berjubah Tao itu tersenyum. Dia memindahkan pohon willow di tangannya dan riak muncul di kolam. Adegan pengadilan Empyrean muncul. Sebagian besar benua utara tertutup es dan salju sepanjang tahun. Angin yang menyebabkan salju menari menderu-deru seperti jeritan hantu. Hal ini menyebabkan hati sebagian besar pembudidaya yang datang ke benua selatan untuk pertama kalinya bergetar. Ada barisan pegunungan di bagian paling utara benua utara. Gunung itu adalah gletser besar yang belum mencair selama puluhan ribu tahun. Itu tidak teratur dan tampak seperti pedang yang menusuk ke langit. Esnya bersinar terang di bawah matahari dan memancarkan aura dingin. Tempat ini adalah Gua Grand Empyrean Wu Feng di benua utara. Di bawah salah satu gletser duduk seorang pria parubaya botak yang sangat tinggi. Matahari membias dari gletser, dan ada ilusi dalam pembiasannya. Itu menunjukkan adegan di dalam pengadilan Empyrean. Kultivator tinggi botak itu tenang dan melihat sosok yang bergegas menuju istana ke-9. Matanya berangsur-angsur bersinar. Begitu seorang kultivator melewati istana ke-8, para Grand Empyrean akan mengetahuinya. Pada saat ini, jauh di sana, di Gunung Kaisar di benua tengah, seorang wanita cantik sedang berdiri di antara dedaunan musim gugur yang berguguran. Salah satu dedaunan tidak bergerak dan memperlihatkan adegan pengadilan Empyrean. Di samping wanita cantik itu duduk seorang lelaki tua. Orang tua itu tampak malas seolah tidak punya tenaga. Meskipun dia menoleh, dia tidak punya semangat. Seolah-olah apa yang terjadi di dalam ujian Empyrean tidak menarik minatnya. Wanita cantik itu memandangi daun musim gugur di depannya dan dengan lembut berkata, "Guru, jika dia melewati istana ke-9, maukah kamu merekrutnya?" Lelaki tua di sampingnya membuka matanya dan tatapannya menyapu daun musim gugur. "Jika guru merekrut semua orang yang melewati istana ke-9, bukankah Kaisar Gunung akan menjadi sangat berisik?" Istana ke-9 cukup menarik perhatian Dao Yi dan Wu Feng karena mereka nantinya menjadi Grand Empyrean dan ingin memperluas kekuasaannya. Selain mengolah Grand Empyrean ke-6, mereka juga perlu menemukan seseorang untuk menjaga reinkarnasi mereka. Tetapi bagi guru, melewati istana ke-9 itu seperti semut di tanah. Lalu bagaimana jika seekor semut berukuran sedikit lebih besar dari semut lainnya? Hanya jika dia bisa melewati istana ke-15 seperti Ming Dao barulah guru mempertimbangkan untuk merekrutnya, kata lelaki tua itu perlahan. Wanita cantik itu diam-diam merenung dan menggigit bibir bawahnya. Dia memandangi daun musim gugur dan tidak berbicara. Juga di benua tengah, di kota kekaisaran, terdapat istana yang agak mewah. Tidak ada seorang pun di dalam istana, tapi ada tirai air yang dengan jelas memperlihatkan pemandangan Wang Lin di dalam pengadilan Empyrean. Benua Timur, sekte nomor 1 di antara 9 sekte dan 13 faksi. Sekte yang ungu. Di tanah terlarang sekte yang ungu, di sebuah ruangan batu, seorang pria parubaya sedang menatap cermin besar yang menunjukkan pemandangan di dalam pengadilan Empyrean. Namun, cahaya keemasan memenuhi cermin dan sosok itu menjadi kabur. Di samping pria parubaya itu ada dua gadis kecil,
satu mengenakan pakaian merah dan satu lagi mengenakan ungu. Keduanya adalah gadis berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Keduanya tampak seperti boneka giok kecil dan mata mereka bersinar terang. Mereka berdua tampak cantik. Pada saat ini, gadis kecil berbaju merah memegang dagunya di tangannya sambil memainkan rambutnya dan melihat ke cermin. Tapi sebenarnya, dia berpikir untuk pergi bermain. Dia memandang gadis berbaju ungu dan keduanya saling mengedipkan mata. Ada seorang kultivator di samping gadis berbaju ungu. Kultivator ini memiliki wajah yang pahit dan berjongkok di sana dengan rantai di lehernya. Sepertinya air mata akan mengalir dari matanya. Ini berasal dari depresi selama bertahun-tahun, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Serigala kecil, ekspresi macam apa itu? Serigala kecil, jadilah baik, jangan tidak patuh. Gadis berbaju ungu memandang ke arah kultivator yang tampak pahit dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepalanya. Setiap tepukan menyebabkan kultivator semakin menundukkan kepalanya, dan lebih banyak air mata mengalir di matanya. Dua leluhur kecil, jangan selalu berpikir untuk bermain. Aduh, lihat orang ini. Saya telah menyelidiki orang ini, dia juga berasal dari benua timur. Apakah dia bisa melewati istana ke-9 atau tidak? Dia harus direkrut. Pria parubaya itu dipenuhi dengan kepahitan saat dia berbicara dengan lembut kepada dua gadis kecil di sampingnya. Kamu menghadapinya seperti dirimu sendiri. Han, kamu harus mengajari serigala kecil yang tidak patuh ini. Kita harus melemparkannya ke dalam kolam 9 yin seperti terakhir kali dia tidak patuh. Setelah beberapa hari, dia menjadi jujur dan bahkan menemukan bel yang menyenangkan untuk kami mainkan. Gadis kecil berbaju merah tersenyum pada pria parubaya itu tetapi berjalan di samping kultivator yang tampak pahit. Dia tanpa ampun menepuk kepala kultivator dengan gadis berbaju ungu. Pria parubaya menyaksikan ini dengan tercengang dan tersenyum pahit. Dia bangkit dan membungkuk pada dua gadis kecil yang sedang bermain-main, ekspresinya sangat serius. Gemini Empire Agung. Kedua gadis kecil itu masih menepuk-nepuk kepala kultivator bernama Little Wolf. Air mata sang kultivator akhirnya mulai mengalir. Apakah dia menangis? Dia berpura-pura. Serigala kecil ini tidak patuh, dia pasti berpura-pura. Pria parubaya itu merasa seperti dia akan menjadi gila dan membentak kedua gadis kecil itu, Grand Empyrean Gemini. Suaranya seperti guntur dan dunia bergetar. Kedua gadis kecil itu akhirnya berbalik dan memandangnya. Guya kecil, apakah kamu juga tidak patuh? Gadis kecil bernama Wawa mengerutkan kening dan menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengabaikannya saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, Grand Empyrean Gemini, orang ini perlu direkrut. Kalau begitu, rekrut dia. Anda bisa pergi, membawanya kembali, dan biarkan kami melihatnya. Gadis kecil bernama Han melambaikan tangannya dan meraih kultivator bernama Little Wolf. Kemudian dia menghilang ke dalam kamar batu bersama gadis kecil lainnya. Pria parubaya itu ditinggalkan di sana. Dia tanpa ampun menjambak rambutnya sendiri dan tersenyum pahit. Saat cahaya keemasan dari istana ke-8 bersinar di pengadilan Empyrean, Wang Lin terbang menuju istana ke-9 di bawah tatapan semua penggarap di bawah. Setelah beberapa saat, dia melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk, semua penggarap menahan napas dan menatap istana ke-9. Istana ke-7 memiliki 63 planet, tapi istana ke-8 memiliki 81 planet. Istana ke-9 dianggap sebagai puncak Empyrean Exalt dan oleh karena itu kemungkinan besar berisi 99 planet. Wang Lin melangkah ke istana ke-9 dan menatap sistem bintang di depannya.
Di sistem bintang, 99 planet tiba-tiba mengubah lintasan dan terbang menuju Wanglin. 9 di antaranya mengeluarkan cahaya keemasan yang terang. Mata Wanglin menyipit dan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan tidak hanya tubuh asli 5 elemen dan tubuh asli esensi guntur, tetapi juga 3 esensi halusnya. Dia bisa menggabungkan hingga 23 mantra ke dalam tubuhnya, jadi, dengan bantuan tubuh dan esensi aslinya, totalnya sekarang adalah 92 mantra. Ini adalah batas Wanglin sebelum mengenakan pelindung jiwa. Hanya satu pukulan atau jari yang berisi 92 mantra. Ini membuatnya sangat dekat dengan Ascen dan Empyrean. Dia mengangkat tangan kanannya dan matanya bersinar terang. Rasa sakit yang tajam datang dari lengan kanannya saat itu berubah menjadi pedang yin dan dia menebas 99 planet dengan cara yang paling sederhana. Potongan ini menciptakan 92 bayangan bilah, dan menyatu menjadi satu sebelum menyapu seluruh sistem bintang. Gemuruh menggelegar bergema dan 92 dari 99 planet tiba-tiba meledak. Sebelum mereka benar-benar runtuh, 2 bayangan tumpang tindih dengan tubuh Wanglin dan kemudian tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi guntur keluar. Mereka terbang menuju 7 planet emas yang tersisa. Tubuh sejati 5 elemen berkedip dan berubah menjadi tubuh sejati esensi air, tubuh sejati esensi api, dan tubuh sejati esensi bumi. Masing-masing dari mereka dibebankan ke sebuah planet. Tidak jauh dari situ, tubuh asli esensi guntur Wanglin mengeluarkan raungan kuat yang menyelimuti 4 planet yang tersisa. Guntur destruktif turun ke 4 planet dan kemudian runtuh. Meskipun ada kesenjangan antara kehancuran 99 planet, Wanglin telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dari jauh, sepertinya 99 planet tersebut meledak pada saat yang bersamaan. Saat mereka meledak, cahaya keemasan menyebar seperti gelombang emas. Di hadapan pandangan banyak orang, Istana ke-9 yang tidak bersinar selama bertahun-tahun meletus dengan cahaya keemasan yang membuat kaget dan tidak percaya para penggarap di bawah. Dia telah melewati Istana ke-9. Setelah hari ini, nama Wanglin pasti akan mengejutkan 5 benua besar. Istana ke-9, Istana ke-9. Melewati Istana ke-9 berarti puncak Empyrean Exalt dan hanya selangkah lagi dari Ascen dan Empyrean. Mungkinkah hari ini aku akan melihat kelahiran Ascen dan Empyrean ke-49? Aku khawatir semua Grand Empyrean mengawasi tempat ini. Para pembudidaya di bawah semuanya tersentak. Empyrean Exalt Zulin dengan getir menundukkan kepalanya. Rekan penggarap Wanglin, selamat telah melewati Istana ke-9. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi semua kultivator di bawah ini mengatupkan tangan mereka ke langit. Bab 1954, Satu Prestasi Cemerlang. 4. Saya tahu anak ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, ia bahkan melewati Istana ke-9. Dia layak direkrut. Lupakan saja, meskipun dia menolak sekali, kali ini aku akan pergi dengan salah satu avatarku dan dia akan tahu betapa pentingnya aku menganggap ini. Duduk di bawah air terjun, senyuman di wajah Dao Yi menjadi semakin lebar. Di gletser di benua utara, Grand Empyrean Wu Feng memandangi gletser dan menutup matanya. Anak ini lulus ujian di Laut Gunung dan menerobos Istana ke-9. Kekuatan bertarungnya mirip dengan Ascen dan Empyrean, Dao Yi melihatnya, tapi Dao Yi sombong dan sombong. Meskipun dia tidak akan pergi dengan akal sehatnya, paling banyak dia akan mengirimkan avatar. Kali ini, aku pribadi akan pergi dengan tubuh asliku. Anak ini seharusnya bisa mengetahui siapa yang lebih mementingkan dirinya. Di Gunung Kaisar, wanita cantik itu memperlihatkan senyuman bahagia.
Seolah-olah dia bahkan lebih bahagia daripada Wang Lin ketika dia menerobos istana ke-9. Namun, lelaki tua di sampingnya melirik ke arah daun musim gugur dan tetap tidak peduli. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya istana ke-9, puncak Empyrean Exalt. Setelah menerobos istana ke-10, dia akan menjadi Ascendan Empyrean, tetapi istana ke-10 hanyalah bagian terbawah dari Ascendan Empyrean. Dia jauh dari Ascendan Empyrean Mingdao. Wanita cantik itu berbalik dan berkata, Guru. Orang tua itu berhenti dan dengan getir berkata, jika dia bisa melewati istana ke-10, saya akan menanyakan apakah dia bersedia bergabung dengan saya. 9 istana pertama di pengadilan Empyrean adalah untuk Empyrean Exalt. Istana ke-10 adalah batas antara Empyrean Exalt dan Ascendan Empyrean. Mulai dari istana ke-11 dan seterusnya, selain tingkat kultivasi dan kekuatan tempur, seseorang memerlukan pemahaman dan pencerahan Dao. Dalam ujian Empyrean, kata percobaan adalah kunci untuk 9 istana terakhir. Setiap istana akan memberimu banyak uang, dan Wang Lin ini, orang tua itu memandang muridnya dan berhenti berbicara. Empyrean Exalt Haizi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya saat perasaan ilahinya melesat ke langit. Di kota Kekaisaran Benua Tengah, ada sebuah istana mewah dan kosong. Saat adegan Wang Lin melewati istana ke-9 muncul, tawa dingin bergema di seluruh istana. Apakah ini orang yang Dao Fei tidak bisa lupakan? Aku telah meremehkannya. Benua Timur, Sekte Yang Ungu. Pria parubaya itu sedang melihat ke cermin di hadapannya sendirian. Dia benar-benar mengabaikan jeritan menyedihkan yang datang dari luar dan matanya bersinar. Saya harus merekrut dia. Terakhir kali Grand Empyrean bereinkarnasi, dia berpisah. Setelah bertahun-tahun, karena kurangnya prestise, banyak Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans pergi. Saat ini, Grand Empyrean akan bereinkarnasi lagi. Jika orang ini bisa direkrut, dia bisa menjadi wali yang kuat. Pada saat yang sama, dalam pengadilan Empyrean, setelah Wang Lin melewati istana ke-9, semua orang di bawah membungkuk padanya. Hampir 100 Empyrean Exalt segera pergi dan kembali ke tubuh mereka. Mereka dengan cepat menggunakan koneksi mereka dan memberitahu Empyrean Exalt bahwa mereka tahu tentang apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang melewati istana ke-9 sangatlah penting dalam klan Celestial, itu bisa dianggap sebagai peristiwa suci. Tak lama setelah itu, semakin banyak Empyrean Exalt yang bergegas ke ujian Empyrean dari seluruh klan Celestial. Wang Lin keluar saat istana ke-9 bersinar. Dia duduk di udara dan tidak melanjutkan ke istana ke-10, tapi dia juga tidak menyerah. Seluruh ujian Empyrean dipenuhi dengan cahaya keemasan. Semua Empyrean Exalt yang telah mendengar kabar baru tiba di barisan transfer dan segera melihat cahaya keemasan. Mereka mendongak untuk melihat istana ke-9 melepaskan cahaya keemasan tak berujung dan sosok yang duduk di dalam cahaya. Ekspresi mereka semua serius, mengandung sedikit harapan. Pada saat ini, tak satu pun dari Empyrean Exalt di sini yang memiliki niat mengejek, dan segala pikiran menghina dihancurkan. Mereka menghormati yang kuat, dan siapapun yang bisa melewati istana ke-9 berada di puncak Empyrean Exalt. Waktu perlahan berlalu dan semakin banyak Empyrean Exalt yang tiba di sini. Sinar cahaya tiba di susunan transfer, dan sepertinya itu tidak akan pernah berhenti. Segera, ada hampir 700 Empyrean Exalt yang hadir, hampir 70% dari seluruh Empyrean Exalt di klan Celestial. Masih ada Empyrean Exalt yang bergegas ke sini setelah menerima berita tersebut. Masalah ini telah menimbulkan kehebohan besar.
Semakin banyak orang yang datang ke ujian Empyrean. Setelah dia melewati istana ke-10, dia akan menjadi Ascendan Empyrean. Tapi istana ke-10 ini lebih sulit dari gabungan 9 istana sebelumnya. Kalau tidak, Ascendan Empyrean ke-49 tidak akan memakan waktu puluhan ribu tahun untuk muncul. Saya pikir akan ada beberapa kesulitan. Meski sangat sedikit orang yang melewati istana ke-9, masih ada beberapa. Manakah di antara mereka yang tidak terkenal, atau setidaknya menimbulkan kehebohan? Banyak orang memiliki ekspektasi yang tinggi, tetapi pada akhirnya mereka gagal di istana ke-10. Kali ini, kemungkinan besar akan sama. Lebih dari 700 Empyrean Exalt tersebar di seluruh Empyrean Trial. Mereka semua berbicara satu sama lain, beberapa menanyakan tentang nama Wang Lin dan apa yang terjadi sebelumnya. Di antara lebih dari 700 Empyrean Exalt, ada kelompok yang sangat tenang dan sangat berbeda dari yang lain. Bahkan ketika mereka hanya berdiri di sana, para Empyrean Exalt lainnya sangat sopan kepada mereka. Jumlah orang dalam kelompok ini kurang dari beberapa lusin. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melewati istana ke-9 tetapi terhenti di istana ke-10. Mereka semua datang untuk melihat apakah Wang Lin dapat mengambil langkah yang mereka impikan. Saudara Zhao, apakah menurutmu orang ini bisa melewati istana ke-10? Sulit. Kami berdua sudah mencoba lantai 10. Jika dia memiliki kepercayaan diri untuk mencoba lantai 10, dia tidak akan berkultivasi di sana. Setengah dupa waktu berlalu dan sekarang hampir 800 Empyrean Exalt ada di sini. Lebih dari separuh Empyrean Exalt telah menghentikan semua yang mereka lakukan dan bergegas ke sini dengan indera ilahi mereka untuk menyaksikan peristiwa penting ini. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Yang Mulia Empyrean Haizi. Dia tidak ingin melihat melalui dedaunan musim gugur di Gunung Kaisar, jadi dia datang ke sini secara pribadi. Dia menatap cahaya keemasan di langit dan tersenyum. Orang ini, setelah meninggalkan laut gunung, dia menghilang selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu luar biasa setelah muncul kembali. Saat hampir 800 Empyrean Exalt menunggu Wang Lin untuk mencoba istana ke-10, susunan transfer terus menyala. Seorang pria parubaya berpakaian putih keluar. Dia tampak kedinginan dan bahkan tidak melihat ke arah kerumunan. Dia melompat ke udara dan memandang Wang Lin. Hujan salju Empyrean yang berpengaruh. Bahkan Ascendan Empyreans datang ke sini. Bukan hanya Ascendan Snow Rain, lihat, itu adalah Ascendan Empyrean Daowil. Kemunculan Ascendan Empyreans menarik perhatian semua Empyrean Exalt di sini. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Dia mengerutkan kening saat dia terbang ke udara. Dia memandang pria parubaya itu dan mereka saling mengangguk. Lalu keduanya menatap Wang Lin di langit. Meng Suang yang berkuasa. Itu adalah anak kecil Empyrean yang berpengaruh. Dia berpenampilan seperti anak kecil sepanjang tahun, jadi itu pasti dia. Rumor mengatakan bahwa dia melewati istana ke-12. Pesan-pesan indera ilahi disampaikan secara diam-diam di antara 800 atau lebih Empyrean Exalt di sini. Sebanyak 4 Ascendan Empyrean telah muncul dalam susunan transfer kuno. Mereka tidak berbicara satu sama lain, mereka hanya langsung menatap ke langit. Tepat pada saat ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi karena Wang Lin, yang sedang duduk di bawah cahaya keemasan istana ke-9, tiba-tiba berdiri. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Wang Lin memandangi banyak orang dan mengerutkan kening, tapi dia segera santai. Tujuannya adalah menjadi terkenal, jadi semakin banyak orang, semakin baik efeknya. Ada 4 orang yang menarik perhatian Wang Lin di bawah ini,
4 Ascend dan Empirans. Ketika Wang Lin melihat mereka, mereka juga melihat ke belakang. Mereka sangat tenang dan tidak menunjukkan emosi. Wang Lin menarik pandangan ini dan melihat ke posisi ke-10. Dia mengambil satu langkah dan dengan cepat terbang menuju istana ke-10 dan menghilang. Dia mencoba istana ke-10. Istana ke-10 bisa digambarkan sebagai gerbang naga. Begitu dia melewatinya, dia akan menjadi Ascendan Empyrean ke-49 di klan Celestialku. Semua pembudidaya di bawah menatap dengan penuh perhatian dan takut melewatkan apapun. Pada saat ini, di benua astral abadi, Dao Yi, Wu Feng, dan eksistensi kuat di dalam kota kekaisaran melihat ujian Empyrean mereka sendiri saat Wang Lin berjalan menuju istana ke-10. Di sekte yang ungu, pria parubaya menarik napas dalam-dalam dan bahkan tidak berkedip sekalipun. Bisakah dia lewat? Ini adalah pemikiran yang muncul di benak hampir semua orang. Waktu berlalu. Sudah 8 napas sejak Wang Lin memasuki istana ke-10. Nafas ke-9, napas ke-10. Semua tatapan tertuju pada istana ke-10 yang kabur. Istana ini tidak mengeluarkan cahaya keemasan selama puluhan ribu tahun. Namun, setiap kali ia melepaskan cahaya keemasan di masa lalu, itu berarti ada satu lagi Ascendan Empyrean di klan Celestial. Klan Celestial hanya memiliki 48 Ascendan Empyrean. Begitu yang lain muncul, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan bagi seluruh klan Celestial. Bahkan klan kuno pun pasti tahu nama mereka. Kultivator semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan keributan di seluruh benua astral abadi. Nafas ke-11, nafas ke-12, nafas ke-13, hingga nafas ke-20. Pasti gagal, beberapa Empyrean Exalt di bawah segera menandatangani. Namun pada saat ini, teriakan keterkejutan bergema di ujian Empyrean yang sunyi, hingga menjadi gelombang yang mengerikan. Cahaya emas, itu cahaya keemasan. Cahaya keemasan istana ke-10. Sudah puluhan ribu tahun berlalu dan sekarang cahaya keemasan telah datang dari istana ke-10 sekali lagi. Dia meninggal. Setelah 20 napas, istana ke-10 kabur yang tertutup awan mengeluarkan cahaya keemasan yang mengejutkan di hadapan pandangan semua orang. Ekspresi keempat Ascendan Empyrean segera menjadi serius. Bab 1955, Satu prestasi cemerlang. 5. Di langit buram ujian Empyrean, istana ke-10 yang tidak bersinar selama puluhan ribu tahun meletus dengan cahaya keemasan yang terang. Cahaya keemasan menyebar dan memenuhi mata semua pembudidaya di bawah. Saat cahaya keemasan menyebar, sesosok tubuh raksasa tampak muncul. Sosok ini bukanlah Wang Lin, tapi bayangan yang dipenuhi keagungan tanpa akhir. Bayangan ini sangat besar, seperti raksasa yang berdiri di dunia. Itu muncul dari cahaya keemasan dari istana ke-10 dan segera menjadi lebih kokoh. Dalam sekejap, bayangan ini menjadi jelas. Dia sangat tampan, dan selain aura kuno, dia memancarkan kekuatan yang membuat semua makhluk surgawi memujanya. Dia mengenakan jubah emas dan bahkan ada mahkota kaisar di kepalanya. Sepertinya dia memandang rendah dunia. Saat sosok ini muncul, hati 800 Empyrean Exalt dan 4 Ascendant Empyreans semuanya bergetar. Itu adalah bayangan yang ditinggalkan leluhur surgawi di sini di pengadilan Empyrean. Konon bayangan ini terpisah dari leluhur langit. Bahkan jika leluhur surgawi mati, ia akan tetap ada setelah digabungkan dengan ujian Empyrean. Istana ke-10 adalah garis antara Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans. Rumor mengatakan bahwa setiap Ascendan Empyrean secara pribadi diberi gelar oleh leluhur surgawi. Aku tidak menyangka itu benar. Dia telah melewati istana ke-10 dan bayangan leluhur surgawi telah muncul.
Wang Lin ini telah melewati gerbang naga dan mulai sekarang tidak lagi memiliki peringkat yang sama dengan kita para Empyrean Exalt. Saya secara pribadi melihat seseorang menjadi ascendan Empyrean dan leluhur surgawi secara pribadi memberi gelar kepada mereka. Perjalanan ke pengadilan Empyrean ini tidak membuang-buang waktu. Ketika sosok emas raksasa itu muncul, semua penggarap di bawah menjadi sangat hormat dan mereka semua membungkuk. Tidak ada yang memaksa salah satu dari mereka untuk membungkuk, tapi itu adalah sesuatu yang dilakukan semua petani karena rasa hormat. Kami keturunan leluhur surgawi menyapa leluhur. Suara semua penggarap bergema di pengadilan Empyrean. Saat semua penggarap di bawah membungkuk, sesosok tubuh terbang keluar dari istana ke-10 emas yang bersinar. Sosok ini adalah Wang Lin. Pemandangan ini seakan menjadi abadi di mata semua penggarap di bawah. Di langit, sosok emas besar dan kecil yang berjarak kurang dari 1000 kaki satu sama lain saling memandang. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Ketika dia muncul, dia langsung melihat sosok raksasa berwarna emas di hadapannya. Saat melihat sosok itu, hatinya bergetar. Ini adalah leluhur surgawi yang dia lihat 2 kali sebelumnya. Sepasang mata emasnya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya, dan tatapannya tertuju pada Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan sepertinya itu akan sepenuhnya mengungkap setiap rahasia Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Dia merasa telanjang di bawah tatapan ini. Dia juga merasa semua rahasianya terungkap di hadapan tatapan ini. Wang Lin sama sekali tidak menduga hal ini. Bahkan gurunya, Xuan Luo, tidak menyangka Wang Lin akan sampai pada titik ini di klan surgawi. Akibatnya, Wang Lin tidak melakukan persiapan, sehingga semua rahasianya akan terungkap. Sebuah tangan raksasa muncul di benak Wang Lin dan dengan cepat membalik ingatannya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun. Itu mulai mencari ingatannya sejak kelahirannya. Seluruh klan Celestial hanya memiliki 48 ascendan Empyrean. Bagi klan Celestial, ascendan Empyrean sangat penting, nomor 2 setelah Grand Empyrean. Bahkan leluhur surgawi pun akan memperhatikan para pembudidaya ini. Saat itu, dia sudah mempertimbangkan bahwa anggota klan kuno atau pembudidaya asing akan mengubah aura mereka untuk datang ke sini dan bahkan mendapatkan gelar ascendan Empyrean. Bagaimana leluhur surgawi mengizinkan hal ini? Menja, di Empyrean Exalt baik-baik saja, tetapi ascendan Empyrean harus menjadi kultivator benua astral abadi. Mereka harus dilahirkan dan dibesarkan di astral abadi tanpa masalah apapun. Ini juga alasan dibalik pepatah bahwa seseorang harus melewati istana ke-10 dalam ujian Empyrean untuk menjadi ascendan Empyrean. Setiap Empyrean Exalt yang telah berubah menjadi ascendan Empyrean pernah mengalami hal ini. Ke-48 ascendan Empyrean saat ini telah melalui hal ini. Ini adalah ujian, dan jika bayangan menilai Wang Lin sebagai kultivator asing atau kuno, berita tersebut akan segera menyebar ke seluruh klan surgawi. Lupakan Wang Lin, bahkan seorang Grand Empyrean pun tidak bisa melarikan diri. Bayangan leluhur surgawi tidak akan menyerang, tetapi begitu rahasianya terungkap, para Empyrean ascendan atau bahkan Grand Empyrean akan menyerang. Di bawah tatapan bayangan leluhur surgawi, kenangan Wang Lin dari masa kecilnya diamati. Manik penentang surga yang menyatu dengan jiwa ini muncul sekali lagi dan berputar perlahan. Cahaya lembut dilepaskan dan mengelilingi Wang Lin, dan manik itu menciptakan kenangan palsu untuk disaksikan oleh bayangan leluhur surgawi. Tidak ada yang tahu apa yang dilihat bayangan leluhur surgawi, tapi segera, tatapan pada Wang Lin menjadi lembut. Setelah sekian lama, saat semua penggarap di bawah menyaksikan, bayangan leluhur surgawi melambaikan tangan kirinya.
Sebuah gulungan muncul entah dari mana dan terbuka seperti dekrit suci. Ada 48 nama di gulungan itu. Setiap nama bersinar terang, dan ada tekanan datang dari nama-nama itu. Daftar Empyrean yang berpengaruh. Ini adalah daftar Empyrean Ascendan yang legendaris. Rumor mengatakan bahwa setiap Ascendan Empyrean ditunjuk secara pribadi oleh leluhur surgawi dan nama mereka ditambahkan ke dalam daftar. Daftar ini hanya muncul ketika seseorang berhasil melewati istana ke-10. Itu daftar Empyrean Ascendan. Semua orang dalam daftar menerima perlindungan leluhur surgawi. Mereka adalah kemuliaan klan surgawi. Selain keempat Ascendan Empyrean itu, semua orang terkesiap, dan mata mereka dipenuhi dengan hasrat. Mereka semua ingin nama mereka ada dalam daftar, tetapi meskipun mereka adalah Empyrean Exalt, hal ini tidak mungkin. Daftar ini hanya untuk Ascendan Empyreans. Bayangan leluhur surgawi mengangkat tangan kirinya dan sebuah kuas tampak muncul. Kuasnya bergerak dan menuliskan sederet karakter surgawi. Nomor 49, Wang Lin. Setelah menyelesaikan pukulan terakhir, bayangan leluhur surgawi menghilang menjadi cahaya keemasan yang menerangi seluruh ujian Empyrean. Bahkan setelah bayangan leluhur surgawi benar-benar menghilang, semua orang masih diam. Sesaat kemudian, mereka semua membungkuk. Salam, Ascendan Empyrean. Ini termasuk Yang Mulia Empyrean Zulin dan semua orang yang meragukan Wang Lin bisa melewati istana ke-9 dan ke-10. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia tiba-tiba merasa jarak di antara mereka terlalu jauh sekarang. Yang satu ada di langit dan yang satu lagi di bumi, sangat jauh, sangat jauh. Perubahan mendadak ini membuatnya merasakan kesedihan yang tak terkatakan. Wang Lin diam-diam merenung di langit dengan mata terpejam. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya lagi. Dia baru saja mengalami hidup dan mati pada saat itu. Dia tidak mengira pengadilan Empyrean mempunyai implikasi seperti itu. Manik penentang surga muncul sekali lagi dengan sendirinya dan menyelamatkanku. Benda ini memiliki rohnya sendiri. Tapi apa itu? Dari mana asalnya? Ia mampu menipu bayangan leluhur surgawi. Istana ke-10 memiliki 99 planet emas. Tak heran hanya sedikit orang yang melewatinya. Bahkan aku harus menggunakan pelindung jiwa banteng surgawi untuk sesaat agar bisa lewat. Saat Wang Lin sedang merenung, 3 orang terbang ke langit dan berhenti di sampingnya. Itu adalah 3 Ascendan Empyrean, Snow Rain, Dao Will, dan Meng Dao. Adapun Ascendan Empyrean ini Child, dia dengan Tena Eng tetap berada di bawah. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Selamat, rekan penggarap Wang. Haha, sekarang klan Celestialku memiliki satu lagi Ascendan Empyrean. Tidak akan butuh waktu lama bagi setiap Ascendan Empyrean di klan surgawi untuk mengetahuinya. Rekan penggarap Wang menjadi terkenal dalam sekejap. Jika ada kesempatan bertemu di benua utara, kita harus berdebat Dao. Rekan penggarap Wang, setelah memasuki tahap Ascendan Empyrean, saya khawatir Anda akan menghadapi perekrutan Grand Empyrean. Nama saya Rain Snow dan saya berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Saya bertanya-tanya, apakah rekan penggarap telah memutuskan kemana harus pergi? Mereka bertiga tersenyum dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Wang Lin balas tersenyum dan membalas tangannya. Mengenai pilihan Grand Empyrean mana yang akan saya ikuti, saya belum mengambil keputusan dan saya belum memutuskan untuk pergi. Setelah Wang Lin berbicara, dia melihat ke arah istana ke-11 yang sepenuhnya tertutup oleh awan. Dia yang mendongak segera menyebabkan ekspresi ketiganya menjadi serius. Mungkinkah rekan penggarap Wang ingin mencoba istana ke-11? Saya bersedia. Wang Lin mengangguk dan tersenyum.
Ketiganya memiliki ekspresi yang berbeda, dan setelah melihat Wang Lin, Ascendan Empyrean Snow Rain ragu-ragu sebelum berbicara. Kami bertiga belum melewati istana ke-11. Karena rekan penggarap Wang ingin mencoba, saya memiliki beberapa pengalaman yang mungkin dapat membantu Anda. Kesulitan istana yang melewati tanggal 10 jauh lebih tinggi daripada 9 istana pertama bagi Empyrean Exalt. Dan begitu Anda gagal, hal tersebut bukannya tanpa bahaya, Anda akan terluka. Meski tidak serius, Anda tetap harus berhati-hati. Selain itu, di atas istana ke-10, sulit untuk dilewati dalam waktu budidaya yang singkat. Inilah sebabnya mengapa Ascendan Empyrean jarang datang ke sini. Kecuali jika kita yakin 80%, kita tidak akan mencoba dengan santai. Sejauh yang saya tahu, di antara 49 Ascendan Empyrean, termasuk rekan penggarap Wang, 27 orang berhenti di istana ke-11. Selain 27 orang tersebut, 13 orang singgah di istana ke-13. Rekan penggarap anak kecil di bawah ini dikabarkan telah melewati istana ke-12, namun sebenarnya terhenti di istana ke-12. Bab 1956, Satu Prestasi Cemerlang. 6. Ada 7 orang yang singgah di istana ke-13. Selain 47 Ascendan Empyrean ini, ada 2 lagi yang dianggap sebagai Ascendan Empyrean terkuat. Yang pertama adalah Ascendan Empyrean Kei Wei, yang berhenti di istana ke-14. Yang lainnya adalah Ascendan Empyrean Ming Dao, yang berhenti di istana ke-16. Sejak istana ke-11 dan seterusnya, setiap istana sangatlah sulit. Ini tidak lagi sederhana seperti menghancurkan planet-planet di 10 istana pertama, tapi berperang melawan 72 binatang asing yang dihadapi leluhur surgawi. Di antara 72 binatang asing, ada yang kuat dan lemah. Meskipun kehadiran mereka di ujian Empyrean hanyalah ilusi dan mereka sangat lemah, bagaimanapun juga, mereka adalah binatang buas yang bertarung melawan leluhur surgawi. Jika kamu bisa mengalahkan 72 binatang asing dan berjalan di jalur yang dilalui leluhur surgawi, maka pada saat kamu melewati istana ke-19, kamu secara alami akan memiliki kekuatan yang bahkan tidak akan dilakukan oleh seorang Grand Empyrean dengan santai. Dan mulai dari istana ke-11 dan seterusnya, ada banyak kekayaan, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada yang sudah melewati istana ke-11 tapi tidak mendapat apa-apa. Untuk spesifiknya, saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa seseorang telah memperoleh mantra dari leluhur surgawi di istana ke-11. Tetapi hanya satu Ascendan Empyrean yang telah melewati istana ke-19 dan kemudian menjadi Grand Empyrean. Selain dia, tidak ada yang melewati istana ke-19. Bahkan para Grand Empyrean saat ini tidak bisa. Bahkan Grand Empyrean Daoyi dan Grand Empyrean Elite Extreme saat itu hanyalah Empyrean Exalt. Hanya dengan sedikit keberuntungan seseorang bisa menjadi seorang Empyrean Agung melalui alam dewa abadi dan yang lainnya meskipun mewarisi garis keturunan leluhur surgawi. Grand Empyrean Gemini dan Grand Empyrean Jiudi dikabarkan berasal dari generasi yang sama, dan mereka berada di bawah leluhur surgawi. Mengenai apakah ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Grand Empyrean Wu Feng juga seorang Ascendan Empyrean, tapi dia hanya melewati istana ke-14 dan tidak bisa dibandingkan dengan Ascendan Empyrean Ming Dao. Saya memilih untuk mengikutinya justru karena ini. Bagaimanapun, kami para Ascendan Empyrean memiliki harga diri kami sendiri. Bahkan jika seseorang menjadi Grand Empyrean karena keberuntungan, jika kami tidak bersedia, kami tidak akan mengikuti mereka. Hujan salju Empyrean yang berpengaruh perlahan berkata kepada Wang Lin. Grand Empyrean manakah satu-satunya yang mencapai istana ke-19 sebagai Ascendan Empyrean?
Wang Lin belum pernah mendengar hal ini dan ekspresinya menjadi serius. Donglin Empyrean Agung dari Sekte Donglin. Sebelum dia jatuh, dia adalah Grand Empyrean nomor 1 di klan surgawi saya. Bahkan Grand Empyrean Jiu ditakut padanya, dia adalah satu-satunya yang sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi seorang Grand Empyrean. Tapi, jelas sekali Grand Empyrean Donglin adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Snow Rain. Ketika dia berbicara tentang Grand Empyrean Donglin, ekspresinya sedikit kecewa. Wang Lin diam-diam merenung dan dia teringat pada lelaki tua kesepian di Sekte Donglin yang mengandalkan mimpi untuk menemaninya. Keturunan Grand Empyrean Donglin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya pada Snow Rain dan teman-temannya. Terima kasih banyak. Dia bergerak sangat cepat saat menembus awan dan tiba di istana ke-11. Dia menatap istana ke-11 dan kemudian menyerang tanpa ragu-ragu. Di bawah tatapan kelompok Snow Rain yang beranggotakan 3 orang, di bawah tatapan semua penggarap di bawah, dan saat mata anak kecil Empyrean Ascendan yang tampak dingin menyala, Wang Lin menembus awan menuju istana ke-11. Istana ke-11 adalah tujuan dan keinginan semua Empyrean Exalt di sini. Apakah mereka lulus atau tidak? Itu adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Istana ke-11 berbeda dari 10 istana di bawahnya. Itu lebih besar, dan bahkan tekanan yang diberikannya pun lebih kuat. Warnanya benar-benar hitam dan mengeluarkan aura dingin. Termasuk 9 orang itu, hanya 22 orang yang telah melewati istana ke-11. Satu gerakan akan membuatku terkenal, melewati istana ke-10 saja tidak cukup. Mata Wang Lin berbinar dan dia memasuki istana ke-11 tanpa ragu-ragu. Ketika dia memasuki istana ke-11, semua Empyrean Exalt di bawah tersentak dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kegembiraan. Ekspresi semacam ini biasanya tidak muncul pada mereka, lagi pula, salah satu dari mereka bisa membuat dunia luar bergetar. Namun, saat ini, mereka diliputi ketakutan dan kegembiraan akibat tindakan gila Wang Lin. Saya pikir dia akan berhenti setelah istana ke-10, tapi dia akan melanjutkan. Dia, berapa banyak istana yang akan dia lewati? Berapa banyak yang bisa dia lewati? Dia sudah gila, kecuali Wang Lin ini memiliki kepercayaan diri yang cukup atau dia dibutakan oleh kemuliaan menjadi Ascendan Empyrean. Melewati banyak istana sekaligus seperti ini sangatlah jarang. Kelompok 3 orang Snow Rain juga menoleh. Mereka tidak optimis dengan peluang Wang Lin. Mereka mengira Wang Lin memiliki peluang 90% untuk gagal. Bagaimanapun, mereka telah mencoba istana ke-11 tetapi gagal. Lebih dari separuh Ascendan Empyrean terjebak di sini. Mereka tidak percaya Wang Lin, yang baru saja menjadi Ascendan Empyrean, memiliki kekuatan. Dia punya momentum, tapi istana ke-11 tidaklah mudah. Dulu ketika saya melewati istana ke-10, saya juga mencoba istana ke-11 tetapi gagal, baru beberapa tahun kemudian saya berhasil melewati istana ke-11. Di antara lebih dari 40 Ascendan Empyrean, hanya Ascendan Empyrean Kei Wei dan Ascendan Empyrean Ming Dao yang melanjutkan. Kei Wei berhenti di tanggal 12 dan Ming Dao berhenti di tanggal 13. Alasan mereka berdua memiliki ketenaran seperti sekarang dan dianggap sebagai Ascendan Empyrean terkuat sebagian besar karena hal ini. Tidak mungkin bagi orang ini. Ascendan Empyrean yang seperti anak kecil tampak tenang, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Saat ini, para penggarap di sini bukan satu-satunya yang mengamati tempat ini. Selain para Empyrean Agung, bahkan lebih banyak lagi Ascendan Empyrean yang menggunakan metode berbeda untuk mengamati ujian Empyrean. Mereka telah mengetahui bahwa ada Ascendan Empyrean ke-49, dan dia belum pergi,
melainkan akan mencoba istana ke-11. Di Sekte Daoyi, Grand Empyrean Daoyi sepertinya telah melupakan segalanya dan fokus pada kolam di depannya. Dia tampak tenang, tapi cahaya aneh bersinar dari tinjunya. Anak ini, aku harus merekrut dia untuk bekerja di bawahku. Ada juga Grand Empyrean Wu Feng di dalam Gletser di benua utara. Dia menatap Gletser, matanya dipenuhi tekad. Adapun pria parubaya di dalam sekte yang ungu yang kadang-kadang bisa mendengar jeritan menyedihkan dari luar, dia sangat bersemangat. Dia menatap cermin dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia bisa direkrut di bawah Grand Empyrean Gemini, dia pasti akan sangat membantu Grand Empyrean. Benua Tengah, Gunung Kaisar. Grand Empyrean Jiudi dengan malas duduk di bawah sinar matahari seperti orang tua yang tidak mau bergerak. Ketika Wang Lin melewati istana ke-10, dia membuka matanya. Dia meninggal. Meskipun dia melewati istana ke-10, dia hanyalah seekor semut yang lebih besar, tidak bisa dibandingkan dengan Ascendan Empyrean Kei Wei dan pastinya tidak bisa dibandingkan dengan Ascendan Empyrean Mingdao. Apa yang Kaisar Langit janjikan padanya untuk merekrut Mingdao? Orang tua itu menghela nafas dan masih merasa kasihan karena dia tidak bisa merekrut Mingdao saat itu. Di istana kosong di istana kekaisaran, sebuah suara bergumam. Mingdao, bagaimana menurutmu? Saat suara itu bergema, riak menyebar di dalam istana dan seseorang keluar. Orang ini adalah seorang pemuda berkulit hitam yang memiliki ekspresi dingin. Dia melihat ilusi di istana yang kosong. Aku hanya perlu satu nafas untuk membunuhnya. Saat ini, Wang Lin melangkah ke istana ke-11. Penglihatannya menjadi kabur dan dia muncul lagi di sistem bintang. Namun sistem bintang ini tidak memiliki planet tetapi tertutup kabut. Kabutnya sangat tebal, sepertinya mustahil untuk memisahkan dan mengepung area tersebut. Apa itu Dao? Suara agung terdengar di sistem bintang dan memicu gema yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu bergema di hati dan telinga Wang Lin. Apa itu Dao? Apa itu Dao? Suara itu menjadi lebih intens sekarang. Tampaknya ia bergumam dan juga mengaum. Itu menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, dan dia bahkan merasa jiwanya akan runtuh. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat, tapi matanya bersinar terang. Pemahamannya tentang Dao telah membentuk 3 esensi halus. Pencerahannya dalam Dao jauh lebih unggul daripada kebanyakan orang di benua astral abadi. Bahkan beberapa Empyrean Exalt dan Ascendan Empyrean tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Pencerahan Dao ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh orang lain, itu adalah evolusi dari proses berpikir seseorang. Wang Lin perlahan berkata, hidup dan mati adalah pengekangnya, inilah Dao. Saat dia membuka mulutnya, pemahamannya tentang hidup dan mati Dao muncul di sekelilingnya. Saat ini, suara itu menghilang dan rantai muncul di sekelilingnya. Rantai itu mulai menyebar, menghilangkan kabut, memperlihatkan sistem bintang yang terang. Ada sosok mengenakan jubah emas dan mahkota di hadapannya. Ada kalajengking raksasa di depan bayangan. Kalajengking ini berukuran ratusan ribu kaki dan mengeluarkan aura dingin saat mengaum. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sepertinya menggantikan sosok emas dan sedang melawan kalajengking. Kalajengking setan hijau. Pada saat ini, Wang Lin tidak ragu untuk mengenakan pelindung jiwa. Waktu perlahan berlalu. Ini berbeda dengan melewati satu istana dalam beberapa tarikan napas. Sudah setengah dupa sejak Wang Lin masuk. Tempat itu benar-benar sunyi saat mereka menunggu, memandangi istana di langit. Mencoba istana ke-11 itu bagus. Begitu dia gagal, dia akan mengerti bahwa ujian Empyrean bukanlah sesuatu yang bisa dia coba dengan gila-gilaan.
Hujan salju Empyrean yang berpengaruh masih menghela nafas dalam hatinya. Bahkan sekarang, dia tidak percaya Wang Lin bisa lulus. Apakah dia pikir dia adalah ascendan Empyrean Kei Wei atau Mingdao? Saya berjuang keras untuk melewati istana ke-11. Bertarung melawan jiwa asing sangatlah sulit, dia pasti tidak bisa lewat. Anak kecil Empyrean yang berpengaruh baru saja mencibir di dalam hatinya ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semburan cahaya keemasan meletus dari istana ke-11 yang dikelilingi oleh awan. Mustahil, mata anak kecil Empyrean yang berpengaruh melebar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.